Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pusat toko pakaian di Wai Jepara, Lampung Timur nyaris ludes terbakar. Banjir lebih dari sepekan di Lampung Timur belum surut, ratusan warga tinggal di pengungsian. Penyergapan seorang pegawai negeri sipil dan seorang temannya di Metro yang kedapatan membawa narkoba. Ya. Masih buka. Siapa nih? Mana kami wah. Seorang siswi SMP di Lampung Barat jadi korban perundungan oleh beberapa teman siswi di sekolahnya. Perundungan sengaja direkam oleh salah satu pelaku dan kemudian videonya disebarluaskan di media sosial. Perundungan dilakukan di belakang rumah warga dekat sekolah. Dalam rekaman video terlihat korban dan para pelaku masih mengenakan seragam sekolah. Korban mendapat perlakuan kasar dari para pelaku yang berjumlah 6 orang. Pada Sabtu siang, Polres Lampung Barat menyatakan sudah melakukan penyelidikan terkait kasus perundungan siswi SMP tersebut. Meski korban tidak melapor ke polisi, namun polisi berhasil mengenali identitas korban dan pelaku dan mereka telah dimintai keterangan. Perundungan itu dipicu saling ejek. Anak-anak tersebut saat ini sudah kita mintain keterangan, kita interview, baik terhadap anak-anak maupun terhadap korban. Saat ini mereka didampingin oleh pihak keluarga dan pihak sekolah pun sudah kita hadirkan untuk kita mintain juga keterangan, di mana tujuan kita ini adalah untuk supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, ini permasalahannya ya biasa anak-anak ya, mungkin mereka seharusnya memanggil nama, namun mereka saling memanggil nama orang tua mereka. Disinilah awal mulanya, jadi ada yang salah satu tersinggung. Saya kembali menyatakan bahwa miris dengan terjadi kembali peristiwa ini. Kembali terjadi peristiwa bullying yang mengakibatkan timbulnya kesan potret buram lah dunia pendidikan kita. Harapan saya, bahkan menimbulkan pertanyaan saya, ini kenapa sih masih terjadi? Kurangnya di mana? Nah itu, apakah karena memang pemerintah belum menetapkan regulasi, atau memang tidak ada regulasinya, atau tidak ada programnya oleh pemerintah daerah masing-masing. Kasus perundungan tidak diteruskan ke ranah hukum setelah keluarga korban dan keluarga pelaku bersepakat berdamai. Para pelaku telah menyepakati perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Masalah libur atau tidaknya siswa selama bulan Ramadan sudah ada jawabannya. Jumat siang, Dinas Pendidikan Bandar Lampung menyatakan bahwa aturan bersekolah selama Ramadan telah ditetapkan melalui surat edaran bersama 3 menteri. Dalam aturan itu, siswa mendapat jatah libur 2 kali, yakni di awal dan menjelang akhir bulan Ramadan. Di awal Ramadan, libur sekolah selama sepekan. Libur sekolah kembali ada pada sepekan sebelum Idul Fitri. Berdasarkan edaran dari menteri tersebut, jelas disampaikan di sana bahwa kegiatannya pembelajaran dan peningkatan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Tidak ada yang 30 hari itu. Jadi kalau berdasarkan edaran itu, minggu pertama anak-anak itu belajar di rumah. Nah,
di minggu kedua, minggu ketiga kita belajar di sekolah dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan, boleh pembelajaran, boleh keagamaan dan lain sebagainya. Salah satu hal yang dapat kami lakukan itu adalah kami mengajak anak-anak untuk kembali membuka buku yang dulu biasanya kalau ada tugas selalu buka handphone. Itu buku-buku di perpustakaan sekarang tuh tidak baru lagi. Jadi banyak sekali anak-anak yang meminjam buku dan aktif untuk bergantian untuk meminjam buku gitu. Masalah libur sekolah di bulan Ramadan sempat jadi isu nasional sebab telah diberlakukan sejak tahun 1999. Di era Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, aturan itu kembali dievaluasi pada Ramadan tahun ini atau setelah berjalan selama 25 tahun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pengusutan kasus mafia tanah berupa pencurian tanah aset Kementerian Agama di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terus bergulir. Jumat malam, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menyita beberapa sertifikat tanah, kartu pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta akte jual beli tanah yang sedang diusut. Seluruh barang bukti tersebut disita dari hasil penggeledahan rumah pria berinisial TSS di Komplek Perumahan Mewah Villa Citra di Bandar Lampung. Pemilik rumah kini masih berstatus sebagai saksi. Pada kasus ini tim penyidik telah memeriksa 30 saksi dan sejauh ini belum ada orang yang ditetapkan tersangka. Tim penyidik menemukan dokumen-dokumen yang selama ini dicari dan surat-surat serta barang elektronik yang berhubungan dengan perkara yang sedang kami tangani. Dapat kami sampaikan hingga saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud yang telah saya jelaskan tadi. Bahwa hingga saat ini kami tetap mendalami pihak-pihak yang terkait dan yang terlibat serta mengumpulkan alat bukti baik saksi, dokumen, surat-surat maupun ahli yang digunakan untuk memperkuat pembuktian guna kami menemukan siapa tersangkanya. Tanah aset Kementerian Agama yang hilang tersebut seluas hampir 20.000 meter dan berpotensi merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Pada pengusutan kasus ini, tim penyidik juga telah menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lampung sebagai pihak penerbit sertifikat tanah aset Kementerian Agama yang dialihkan ke perseorangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.